Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah petaka pesugihan ilmu hitam memasuki part yang terakhir. Jadi untuk kalian yang belum menyimak video part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan makin sangat seru ya teman-teman. Oh ya, saya sarankan untuk kalian semua seperti biasanya untuk menggunakan headset ataupun earphone terbaik kalian agar mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan semua nama juga sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita selesaikan cerita ini. Dan bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita dengar dan simak cerita ini sama-sama ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Setelah mendengar teriakan dari Dinar, Leon berhenti menggarukkan pisau hitam itu. Baru ia sadari ternyata tubuhnya sudah banyak luka, terutama di perut dan leher Leon. Darah mengalir deras disertai kulitnya sobek lebar di kedua bagian tersebut. Ternyata kegelian yang Leon rasakan adalah kesakitan. Leon mulai merintih kesakitan. "Kak, gubrak!" Leon pingsan. Dinar menolong adiknya yang tergeletak lemas. Ia melepaskan jaketnya dan menahan darah yang terus keluar dari dalam perut Leon. "Mama, Om Jono, Kak Rima, tolong!" Bu Vera dan juga Rima menghampiri Dinar. Keduanya dikejutkan dengan keadaan Leon yang sudah tidak sadarkan diri. Bu Vera langsung syok. Apa yang sebenarnya terjadi pada putranya? Ini kenapa nak? Tanya Bu Vera, menangis dengan haru. Dinar gak tahu mah. Tadi Dinar cuma lihat Leon menggosok perut dan juga lehernya pakai pisau ini. Jawab Dinar menunjukkan pisau besar berwarna hitam. Rima dibuat terdiam. Kita bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Jarak rumah sakit sangat jauh mbak, sambung Rima. Tapi gimana dengan keadaan Leon? Apa dia harus mati di sini? Saya harus membawanya ke rumah sakit. Rima menjelaskan, kita rawat di kamar aja ya mbak. Darah Leon sudah banyak yang keluar, takutnya memakan banyak waktu di jalan. Benar mah, sementara kita rawat di sini dulu sambil nungguin papa dan juga Yuda pulang, kata Dinar menyetujui usulan dari Rima. Ya sudah, ayo kita bawa ke kamar. Kamu ambil air dan juga kain. Aku dan juga Dinar biar membawa Leon ke dalam kamar. Dinar dan juga Bu Vera mengangkat tubuh Leon dan membawanya ke kamar. Sedangkan Rima berlari ke kamar mandi mengambil air dan beberapa kain untuk menyumbat darah Leon yang keluar. Keadaan di rumah itu mulai ricuh. Kondisi Leon yang sangat-sangat dipertanyakan. Pasalnya banyak darah yang keluar. Apalagi banyaknya sayatan luka di perut dan leher Leon. Berharap Leon bisa terselamatkan, Dinda tidak mengetahui kalau sang kakak terluka parah. Ia masih penasaran dengan sebuah ruang kosong di belakang rumah. Setelah bosan bermain dan menyusuri seisi rumah, dia dikagetkan dengan ruangan berpintu kayu tua itu. Dinda mencoba mengintip dari lubang kecil pintu ruangan. Gelap, tidak terlihat apapun di dalam sana. Ingin membuka pintu namun terkunci. Sepertinya ruangan ini sudah lama tidak dipakai. Terlihat sekali dengan gembok kunci yang sudah berkarat. Kedua tangan Dinda kesakitan setelah berkali-kali menggedor pintu. Tidak lama kemudian Rima datang menghentikan gedoran pintu yang Dinda lakukan. "Kamu ngapain di sini?" Dinda gugup ingin menjawab, takut akan dimarahi oleh si pemilik rumah. Dinda penasaran dengan tempat ini. Kedua bola mata Rima teralihkan. Ia berpikir mengapa Dinda menjadi petunjuk untuk dirinya membongkar semuanya. Pertanyaan yang sempat Dinda tanyakan belum dijawab oleh Rima. Dan sekarang Rima dibuat heran dengan Dinda yang penasaran akan satu ruangan kosong itu. "Sini," ajak Rima lalu menegakkan tubuh Dinda menghadap ke arahnya. Dia memposisikan badannya dengan tubuh Dinda yang tidak terlalu tinggi. "Kamu mau tahu isi ruangan ini?" Dengan percaya diri, Dinda menganggukkan kepala.
Dulu di sini itu ada seorang laki-laki yang memakai ruangan ini sebagai tempat pesugihan. Dia memakai ilmu hitam sebagai pegangannya. Lalu Rima berhenti, berpikir sejenak. Lalu apa, Kak? Lalu laki-laki itu sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dia pergi dari tempat ini. Akhirnya tempat ini dikunci si pemiliknya. Ilmu hitam itu seperti apa sih, Kak? Tanya Dinda penasaran. Ilmu hitam itu aliran sesat. Itu hanya dipakai buat orang-orang yang sudah gelap mata dan mengejar duniawi. Setelah Rima menjelaskan semuanya, Dinda terdiam. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Oh iya, kamu pengen tahu cerita kenapa pipi kakak ini terluka? Bukannya itu aib ya, Kak? Rima tersenyum dan berbisik ke telinga Dinda. Ini aib yang harus diselesaikan. Emangnya ceritanya bagaimana? Rima berdiri, mengajak Dinda berjalan meninggalkan tempat tersebut dan memulai bercerita. Ada pembunuhan di tempat ini. Tidak ada yang tahu kejadian itu selain kakak. Tidak sengaja mereka mengetahui kalau kakak melihat kejadian keji yang mereka lakukan. Mereka mengancam kakak untuk tidak menceritakan semuanya ke seluruh orang di rumah. Mereka tidak percaya kalau kakak bisa menjaga rahasia, dan mereka menumpahkan air panas ini ke pipi kakak, ke pipi kanan kakak tepatnya. Katanya sebagai peringatan kalau mereka benar-benar ingin membunuh kakak kalau cerita ini sampai ke orang lain. Dan sekarang kakak menceritakan semuanya ke Dinda. Apa mereka tahu? Kakak nggak tahu. Beberapa menit setelah bercerita, sampailah mereka berdua di depan pintu rumah. Rima mengalihkan ceritanya ke obrolan yang lain. Dinda, kamu dicariin mama kamu tadi. Dia ada di kamar Kak Leon. Beneran? Ya udah. Dinda kesana dulu ya. Makasih ya, Kak. Ucap Dinda, lalu berlari pelan menuju kamar Leon. Rima berharap setelah ia menceritakan semuanya kepada Dinda, semuanya akan lebih jelas. Menurutnya, sudah saatnya kedok orang tersebut terbongkar. Rima ingin ke dapur, namun terlihat mobil Pak Rama datang. Rima mengurungkan niatnya dan menunggu kedatangan Pak Rama, berharap Narto bisa ditemukan. Pak Rama dan juga Yuda keluar dari dalam mobil dengan lemas. Apa yang akan dia ceritakan kepada semua orang di rumah? Bingung, Dinar menghampiri kedua pria yang lemas di halaman rumah. Rima membelakangi jalan Dinar. Keduanya ingin mengetahui apa Narto sudah ditemukan, atau sebaliknya. Bagaimana? Kak Narto udah ketemu belum? Atau dia masih di desa sebelah? Tanya Dinar dengan tatapan matanya serius. Narto meninggal. Tadi kita menemukan dia sudah tergeletak di hutan, dan kita menguburnya di sana karena jasadnya sudah membusuk. Jelas Pak Rama. Terpukul mendengar kabar yang disampaikan Pak Rama, Rima kebingungan, tidak ingin berkata-kata lagi. Rasa hancur sekarang terasa sekali pada Rima. Ya, dia harus kehilangan adik tercintanya sekaligus teman hidupnya. Dinar mengelus pundak Rima menenangkan. Dinar juga kaget kenapa kematian Narto bersamaan dengan Leon yang terluka parah. Papa masuk dulu ya. Leon lagi terluka parah. Sekarang di kamarnya, sahut Dinar. Leon. Pak Rama segera berlari ke kamar Leon, melihat kondisi salah satu anaknya, sedangkan Dinar mengajak Yuda dan Rima masuk ke dalam rumah. Dinar merangkul Rima, mengerti betapa sakitnya kehilangan seseorang yang dekat sekali dengannya. Leon kenapa? Tanya Pak Rama setelah melihat kondisi Leon. Di kamar, Bu Vera sangat sedih. Dia duduk di samping Leon dan terus mengusap bagian tubuh Leon yang terluka. Menatap mata Pak Rama, Bu Vera menjelaskan. Kata Dinar, Leon menyayat tubuhnya sendiri. Anehnya kenapa Leon melakukan semua itu? Tidak mungkin kan ada anak yang pengen mati dengan cara menyiksa tubuhnya sendiri. Menyayat, menyiksa diri sendiri. Cukup aneh terdengar di telinga Pak Rama. Tapi semua itu terjadi pada anaknya. Ya memang tidak mungkin kalau Leon melakukan hal aneh tersebut, kecuali ada yang mengendalikan tubuh Leon. Lantas siapa? Pak Rama terdiam berpikir. Kamu di sini dulu, jagain Leon. Aku ke kamar dulu ambil kapas buat ngusapin tubuh Leon. Ucap Bu Vera berdiri meninggalkan ruangan. Pak Rama menggantikan posisi duduk Bu Vera.
Ia melihat seluruh tubuh Leon yang memang benar tersayat penuh bekas darah. Leher dan juga perut menjadi bagian tubuh terparah. Bersabar, Pak Rama mengusap wajahnya menenangkan dirinya sendiri. Dengan keadaan masih down, Bu Vera tiba di kamar, membuka laci lemari di mana dia meletakkan seluruh barang kecilnya di sana. Mencari dan juga membuka satu persatu, tidak sengaja menemukan sesuatu. Dilihatnya foto hitam putih seorang laki-laki melakukan sebuah ritual. Bu Vera melihat dengan jelas, penasaran, merasa kalau orang itu ingin melakukan pesugihan. Tapi siapa yang ada di dalam foto tersebut? Bu Vera tidak mengenalinya karena foto itu adalah foto yang cukup lama tersimpan di laci lemari, baru dia yang menemukannya. Siapa pria ini? Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian Leon? Batin Bu Vera bertanya-tanya tentunya. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang Leon alami? Bu Vera membawa foto tersebut. Dia kemudian sembunyikan di saku celana di bagian belakang, berniat menanyakan kepada Jono dan juga Rima. Barangkali mereka tahu siapa pria di balik foto itu. Setelah menemukan foto, Bu Vera kembali mencari kapas. Tidak lama kapas itu ditemukan. Tanpa banyak bicara, dia langsung keluar kamar dan kembali ke kamar Leon. Yuda tiduran di ruang keluarga setelah lelah melakukan pencarian dan menguburkan Narto di dalam hutan. Ia berencana melihat kondisi Leon saat tubuhnya sudah kembali bugar. Sangat lemas rasanya tubuh Yuda sekarang. Ditemani Dinar duduk di kursi yang sama, Yuda semakin nyaman bisa bersama sang kekasih. Kamu tahu nggak, tadi jasadnya Kak Narto itu aneh banget, kata Yuda mengawali pembicaraan. Sambil mengelus-ngelus rambut Yuda, Dinar bertanya, aneh apaan? Di tubuhnya itu pada ada lubang gitu, kayak habis dimakan belatung atau apalah gitu. Anehnya lagi, masa jasad belum 1 hari udah membusuk, kan aneh jelasnya. Menganggukkan kepala setuju dengan ucapan Yuda. Jasad seseorang tidak mungkin membusuk secepat ini. Mendengar penjelasan Yuda, Dinar merasa geli. Ia tidak ingin Yuda melanjutkan ceritanya. Udah, jangan dilanjutin deh, geli tahu, kata Dinar berdiri dan melanjutkan. Aku ambilin kamu minum dulu ya. Aku tahu kok kamu haus. Makasih sayang. Dinar berjalan ke dapur mengambil 2 gelas air minum, sedangkan Yuda menyaksikan tubuhnya terbaring. Saat Yuda berbaring, tiba-tiba dari bawah kursi ada kecoa masuk ke dalam celana Yuda. Kaget, Yuda langsung berdiri mengipaskan celananya, berharap kecoa tersebut jatuh dan pergi. Namun kecoa hitam berukuran cukup besar itu malah merayap ke tubuh Yuda hingga Yuda merasa geli. Bukan hanya celana, sekarang baju dan juga tubuhnya juga ia kibaskan. Glek, kecoa itu masuk ke mulut Yuda. Yuda terdiam. Dinar datang kaget melihat wajah Yuda yang sudah memerah dan batuk-batuk tidak jelas. Dinar takut terjadi apa-apa pada Yuda, berteriak memanggil Rima. Kak Rima. Tidak lama Rima datang. Saat Rima datang, puluhan kecoa datang dan menggerogoti tubuh Yuda. Dinar dan juga Rima syok. Keduanya ingin menolong Yuda, namun mereka juga geli melihat kecoa sebanyak itu. Kecoa yang sudah masuk ke dalam tubuh Yuda merambat ke seluruh tubuh. Merasa geli dan gatal, dia mencakar dengan keras kedua kakinya. Terus ia cakar tanpa henti hingga kulit kedua kaki Yuda memerah mengelupas. Tidak ingin rasa gatal terus dirasakan, Yuda mengambil gunting di tasnya yang tidak jauh darinya. Meskipun merasa geli melihat ribuan kecoa di sekitarnya, Yuda mencoba bertahan. Gunting ditemukan. Tanpa berpikir panjang, dia menancapkan gunting kecil itu ke kedua kakinya. Tancapan demi tancapan terus dilakukan. Kecoa pun keluar dari tubuh Yuda yang sudah sobek lebar, dan dia mulai lega. Sayang, tubuh kamu. Yuda melihat dirinya yang sudah bersimbah darah, dan kecoa sudah pergi setelah menggerogoti di dalam tubuhnya. Tersadar kalau dia membunuh dirinya sendiri.
Gebrak! Badan Yuda tergeletak. Yuda sudah mati setelah dia puluhan kali menancapkan gunting ke kedua kakinya. Dinar dan juga Rima berlari mengambil Yuda. Terutama Dinar, dia merasa kehilangan dan juga syok sekali. Ia sadari kesalahan terbesarnya mengajak sang kekasih ikut ke sini dan hingga pada akhirnya Yuda tewas dengan mengenaskan. Dinar memeluk jasad Yuda, rintih tangisan pecah saat itu. Rima juga bersedih belum usai kehilangan adiknya. Sekarang dia harus melihat langsung kejadian aneh untuk yang ketiga kalinya. Ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah pasti ini ilmu hitam yang menyerang seluruh isi rumahnya. Tidak tahu siapa yang mengirim ilmu hitam tersebut. Yang jelas, dia harus secepat mungkin bercerita dan menceritakan semua rahasia ke keluarga Rama. Apapun resikonya, mungkin ini yang terbaik. Waktu menunjukkan pukul 7 malam dan Dinar masih menemani jasad Yuda yang tergeletak di lantai. Sebelumnya dia sudah menutupi seluruh tubuh Yuda dengan selimut yang dimilikinya. Dinar tidak ingin meninggalkan Yuda dan merasa bersalah atas kematian sang kekasih itu. Tangisan terus mengalir di kedua mata Dinar. Dari dapur, Rima melihat kondisi Dinar yang sangat kehilangan. Dia juga kehilangan Narto. Dia juga menguatkan diri, begitu juga dengan Dinar. Rima mengambil segelas air putih untuk Dinar, khawatir akan kesehatan Dinar, berjalan menghampiri Dinar. Namun Bu Vera berjalan ke arah Rima dan kemudian memanggilnya. Rima kemudian menghentikan langkahnya. Iya, ada apa mbak? Tatapan Rima kali ini tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia mengeluarkan sebuah foto dari saku celananya, menunjukkan kepada Rima. Ini siapa? Mungkin kamu mengenalinya. Spontan Rima terdiam. Dari mana Bu Vera mendapatkan foto itu? Apa dia harus menceritakan semuanya sekarang? Batin Rima dengan bingung. Jawab Rima, ini siapa? Mungkin kejadian yang menimpa Leon dan yang lain itu ada hubungannya dengan pria ini. Dengan gugup Rima menjawab, itu kan foto lama, foto anak kecil doang kan? Ya sekarang dia udah gede dan masih memakai ilmu ginian. Bisa jadikan dia yang melakukan semua ini. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Mungkin ini saatnya Rima harus menceritakan semuanya. Itu foto Tolong, teriak Jono membuat Rima tidak melanjutkan obrolannya. Jono keluar dari kamarnya dengan berjalan pelan tidak berdaya. Mulutnya dipenuhi darah seolah dia ingin memuntahkan sesuatu namun masih tertahan di dalamnya. Rima dan juga Bu Vera menghampiri Jono. Begitu juga dengan Dimar ikut berdiri dan gebrak. Jono duduk dengan badannya yang lemas. Perlahan darah keluar dari mulutnya. Bukan hanya mulutnya saja, kaki Jono mengeluarkan nanah kuning yang sangat menjijikan. Tidak bisa berdiri untuk berjalan. Jono menyeret kedua kakinya meminta tolong. Tidak mau kehilangan seseorang untuk yang ketiga kalinya, Rima menghampiri Jono, menangis melihat kondisi sang kakak yang berubah drastis, memegang dan menepuk kedua pipi Jono. Rima bertanya, Mas, kamu kenapa mas? Jono sudah tidak kuat menahan darah di dalam mulutnya. Ketika ia memuntahkannya di hadapan Rima, air liur berwarna merah itu sesekali menempel di wajah Rima. Rima kaget, berdiri menghindari Jono. Banyak darah yang mengalir. Tidak hanya itu, beberapa ekor belatung dan kecoak juga ikut dimuntahkan Jono dari mulutnya. Sangat menjijikan sekali. Histeris, Rima berteriak, Mas Jono! Rima, tolong, ucap Jono terus merintih menatap Rima. Dan brak, tubuh Jono terlempar ke dinding dengan keras. Terdengar beberapa tulang di tubuh Jono berbunyi. Semuanya yang melihat kejadian itu hanya bisa histeris ketakutan. Sakit. Jono memejamkan mata, entah sudah tewas atau masih bernyawa. Rima berlari menolong Jono. Menangis ia harap Jono masih hidup. Rima merasa geram. Tidak berpikir panjang, ia berkata kepada Bu Vera, ini semua gara-gara Mas Rama. Pria yang ada di foto itu adalah Mas Rama. Teriaknya kembali menangis memeluk Jono. Rama?
Apa mungkin benar yang dikatakan Rima? Apa mungkin orang yang selama ini dia cintai adalah penyebab kejadian tragis hari ini? Semua itu tidak bisa ia bayangkan saat Bu Vera duduk dengan tubuh lemas, memegang kepalanya, mendadak pusing setelah mendengar pernyataan dari Rima. Dinar menghampiri Bu Vera menenangkan sang mama. Masih belum puas, Rima menatap kedua wanita itu dengan perasaan kesal dan emosi. Dia mencari pesugihan memakai ilmu hitam, dan dia juga sang pembawa petaka. Dia juga yang sudah menyiramkan air, yaitu air panas ke pipi kanan saya. Dia juga sudah mengajak kakak saya untuk membunuh wanita yang Narto undang ke rumah. Semua ini gara-gara Mas Rama. Semakin pusing, Bu Vera juga berteriak, "Diam, cukup, cukup. Saya akan menanyakan semuanya ke dia langsung." Belum sempat berdiri untuk memanggil sang suami, Pak Rama muncul menggendong Leon dan Dinda berjalan di belakangnya. Tatapan tajam Bu Vera, Dinar, dan Rima tertuju ke pria bertubuh kekar itu. Pak Rama berhenti melihat kondisi di ruangan ini sangat kacau balau. Jono, Yuda, keduanya tergeletak tidak berdaya. Dinda ketakutan saat melihat semuanya sudah berubah menjadi penuh darah di mana-mana. Bu Vera berjalan pelan menghampiri Pak Rama. Ia sangat terpukul berharap sang suami tidak melakukan semua ini. "Apa yang sudah kamu lakukan, Rama? Ini kamu kan?" tanya Bu Vera, menunjukkan foto masa remaja Pak Rama yang sudah bergelut di dunia ilmu hitam itu. Melihat foto tersebut, Pak Rama terheran. Ia menurunkan tubuh Leon yang masih belum sadarkan diri. Dinda berlari menghampiri Dinar bersembunyi di balik tubuh si kakak. "Dari mana kamu dapat foto ini?" "Tidak penting foto ini dari mana, yang penting kamu jawab jujur. Benar kan? Pria di foto ini adalah kamu?" "Iya, itu memang foto aku, tapi bukan aku yang melakukan semua ini." "Terus siapa?" "Kamu sudah pintar ngelakuin semua ini tanpa merasa bersalah sedikit pun ya, Mas," ucap Bu Vera, membalikkan badan tidak ingin melihat wajah pria yang mengecewakannya itu. Pak Rama merasa bukan dia penyebab semua ini terjadi. Memegang kedua pundak Bu Vera menjelaskan, "Dulu aku memang ikut aliran ilmu hitam buat memperkaya diri, karena aku capek jadi orang miskin. Sekarang aku tidak pakai ginian, bukan aku yang ngelakuin semua ini." Dan jebrak, tiba-tiba seluruh lampu di penjuru rumah itu padam. Konsleting listrik atau memang sengaja dimatikan, tidak tahu. Semuanya langsung panik. Suara panggilan tidak berhenti. Dinda berteriak ketakutan saat lampunya padam. Malam hari ditambah padamnya listrik menjadi suasana yang begitu ricuh. Bu Vera mulai sadarkan diri. Setelah dia pingsan beberapa jam yang lalu, tidak tahu di mana sekarang dia berada, sebuah tempat luas yang banyak debu dan kotor seperti gudang. Nah, saat ingin berdiri, kedua tangannya terikat di belakang kursi dengan ikatan yang sangat erat, membuatnya tidak bisa berdiri. Siapa yang melakukan ini kepadanya? Sepi, hanya ada dirinya dan sang suami Pak Rama. Berbeda dengan Bu Vera, kedua tangan Pak Rama diikat di atas balok kayu hingga badannya melayang karena ikatan tersebut. Dia masih lemah, tidak sadarkan diri. Rama, bangun Rama," teriak Bu Vera. Dan gebrak, tendangan seseorang membuat pintu ruangan terbuka hingga patah. Bu Vera menoleh ke sumber suara. Dia melihat seseorang wanita berjubah hitam. Kelopak matanya juga hitam, sepertinya dia wanita jahat. Wanita tersebut berjalan menghampiri Bu Vera sambil tersenyum kebahagiaan. "Kamu pasti nggak tahu kan? Dan bertanya-tanya kan, kenapa kamu dan dia bisa aku bawa ke sini?" Bu Vera terus berusaha membuka ikatan tali, namun tetap tidak berhasil. Keringat ketakutan mulai bercucuran di tubuh Bu Vera. "Kamu siapa? Lepasin saya dan juga suami saya." Dengan sigap wanita berambut putih itu mencubit kedua pipi Bu Vera. "Surti, aku adalah orang tua dari anak yang sudah dibunuh oleh suamimu dan saudaranya." Baru ingat, ucapan Rima terlintas di pikiran Bu Vera mengenai wanita yang dibunuh oleh sang suami. Bu Vera terdiam, tatapan Surti semakin tajam kepadanya.
Aku sudah menantikan semua ini sejak lama. Bunga anakku yang ingin menghampiri Narto dicegat oleh dia, tegasnya menunjuk ke arah Pak Rama. Surti melanjutkan, dia menusuk anakku dan dijadikan tumbal. Aliran sesat yang dia gunakan, kini aku memakainya juga untuk membalaskan dendamku selama ini kepada keluarga ini. Kedua tangan Surti memutar, mulutnya terus bergerak seolah sedang membaca sebuah mantra. Surti berjalan pelan, tubuhnya yang tidak lagi muda itu menghampiri Pak Rama. Surti langsung menamparkan kedua tangannya ke punggung Pak Rama, membuat pria itu membuka matanya dan tersadar. "Vera," ucap Pak Rama. Dengan merasakan kesakitan, Pak Rama tidak mengetahui kalau di belakangnya ada Surti. Surti tertawa dengan puasnya. "Hahaha, lihat yang akan aku lakukan ke suami kamu." Surti mengambil sebuah besi panjang yang terbakar di pojokan ruangan. Bu Vera tahu apa yang akan dilakukan Surti kepada Pak Rama. Jangan pukul suami saya. Rasakan, bangsat." Surti berteriak mengendalikan pecutan besi tersebut. Crak! "Wah, panas!" teriakan Pak Rama terus-menerus tanpa henti. Punggungnya hingga melepuh dan mengeluarkan darah bercucuran nanah kuning. Banyak sekali. Pecutan terus berlangsung. Surti mengendalikan pecutan itu dengan ilmu hitamnya. Tanpa harus dia yang memegangnya, pecut tersebut terus terjadi sampai Surti menghentikannya. "Wah, sakit, tolong." Tidak tega melihat sang suami tersiksa di hadapannya, Bu Vera memilih untuk menundukkan kepala. Tidak disadari ada pisau kecil di meja itu. Tidak jauh dari dirinya tersandra, diam-diam dia mengambil pisau itu memakai tangan yang terikat. Surti masih belum berjalan ke arahnya. Kesempatan dia untuk menyelamatkan diri. Setelah ia mendapatkan pisau tersebut, dengan hati-hati memotong tali ikatan. Bernapas lega, akhirnya dia bisa bebas dari ikatan. Tapi dia tidak menjalankan rencana kaburnya dengan cepat, berpura-pura masih terikat menjadi salah satu rencana pertama. "Sekarang saatnya kau yang mati," ucap Surti berlari. Kedua tangan Surti mengarah ke Bu Vera ingin mencekiknya. Namun keinginan Surti ingin mencekik Bu Vera terhalang. Dengan cepat Bu Vera langsung menusuk wajah Surti, tidak sekali agar puas dan memusnahkan Surti. Bu Vera menusukkan pisau ke wajah Surti beberapa kali. Darah muncul hingga keluar bola mata Surti terjatuh, membuat Surti tergeletak lemas. Setelah merasakan kalau Surti sudah tewas, dia menyelamatkan Pak Rama, mencoba menggapai ikatan tali dan berhasil. Pecutan dari Surti berhenti. Terlambat, Pak Rama sudah tewas karena kesakitan. Punggungnya banyak yang berlubang dan berdarah akibat pecutan yang diberikan oleh Surti itu. Bu Vera menangis histeris kehilangan suami tercintanya. Meskipun dia pernah melakukan hal bodoh di selama hidupnya, dengan erat Bu Vera memeluk Pak Rama. Saat melihat badan Surti tergeletak, ternyata memang Surti belum tewas. Tangan kanan Surti ini mencoba mengambil kedua matanya yang lepas dan memasang kembali. Lalu, luka dan juga kesakitan yang Surti alami tidak ia rasakan sekarang. Seperti memiliki banyak nyawa, Surti berdiri tegak dan mengangkat tangannya. Badan Bu Vera terangkat melayang ke udara secara perlahan. Apa yang terjadi? Ternyata Surti mengendalikan tubuh Bu Vera. "Lepaskan!" Surti tertawa puas. Balas dendamnya akhirnya akan terbayarkan. Dan biar, datanglah Dinda yang menyiramkan minyak tanah ke seluruh badan Surti. Kaget mengapa bisa anak kecil yang sudah ia kurung bisa bebas, batin Surti. Tanpa berpikir panjang, Dinda menyalakan korek api dan membakar Surti hidup-hidup. Saat itulah badan Bu Vera terjatuh sangat keras. Dinda memanggil sang mama untuk segera keluar dari ruangan tersebut. "Mama, lari cepat ma, lari!" Bu Vera melihat Surti yang perlahan hangus terbakar. Di sisi lain, Bu Vera juga harus ikhlas meninggalkan Pak Rama yang sudah tidak bernyawa. Ia berlari menghindari kobaran api dan keluar ruangan sambil menggendong Dinda. Bu Vera dan Dinda akhirnya terselamatkan. Dia mencium putri kecilnya itu, tidak menyangka kalau dia bisa selamat karena bantuan Dinda. Tapi Leon,
Dinar, Rima, Jono, kemana mereka? Di mana mereka? Kamu tahu di mana yang lain, nak? Tidak tahu. Tadi Dinda dikurung di ruangan sendirian, gak ada orang lain. Ya sudah, kita cari mereka. Secepatnya kita pergi dari sini ya. Dinda menganggukkan kepalanya, terlihat pucat, trauma dengan kejadian yang baru saja ia alami bersama keluarganya. Bu Vera dan juga Dinda mencari keberadaan kedua anak dan saudaranya di seluruh penjuru rumah. Harus mengakui, ini semua membutuhkan banyak tenaga. Bu Vera masih kuat berlarian memastikan ruangan demi ruangan. Dia juga menuntun Dinda agar tidak ketinggalan jejaknya. Dinda sangat bingung dan masih tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Sudah hampir tengah malam, Bu Vera menyandarkan tubuhnya di dinding, beristirahat sementara waktu, begitu pula dengan Dinda. Bu Vera mengatur napas, tidak peduli penampilannya acak-acakan. Yang penting kali ini dia bisa menemukan kedua anak dan saudaranya. Teriak seorang wanita dari dalam sebuah ruangan. Bu Vera menegakkan tubuhnya. Dia mengenali suara itu. Ya, suara Rima. Bu Vera mengajak Dinda berlari menghampiri sumber suara. Entah ruangan mana, dia mencoba mencari. Ternyata Bu Vera menemukan sebuah ruangan sempit di mana ada Rima dan Jono yang duduk dengan dua tangan mereka menempel di lantai. Mereka tidak bisa kabur, seluruh tubuhnya seolah merekat di lantai hitam tersebut. Bu Vera dan Dinda hanya bisa melihat dari balik jendela, pintu ruangan itu terkunci. Panas, panas. Pantas saja Rima dan Jono berteriak kencang. Air panas mengguyur seluruh tubuh mereka hingga melepuh. Kesakitan dan kepanasan dirasakan. Rima, Jono, teriak Bu Vera, tidak tega melihat penyiksaan yang mereka alami. Dinda memejamkan mata, tidak ingin melihat hal tragis di hadapannya. Bu Vera tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis melihat semua ini, mengingatkan kalau semua orang memiliki sebuah kesalahan dan akan dihukum setimpal dengan kesalahan itu. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Belum usai mengeringkan air matanya, Bu Vera kembali dikagetkan dengan teriakan seseorang. Mama, tolong. Dinar, kamu di mana, nak? Kakak. Langkah demi langkah, perlahan ia melihat sebuah ruangan. Sumber suara tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Alhasil, memang benar ada Dinar dan Leon di ruangan lain yang Bu Vera temukan. Dinar digantung dengan tubuh terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Sangat mengerikan. Sedangkan Leon berdiri tegak dengan memuntahkan banyak ulat bulu dari dalam mulutnya. Ulat bulu berwarna hitam itu sangat banyak, memuntahkan tidak kunjung berhenti. Leon merasa kesakitan dan gatal, namun tubuhnya tidak bisa bergerak selain merasakan kegatalan karena puluhan ulat bulu tersebut. Mama, teriak Dinar, lalu tidak lama ada pecutan keras menghantam tubuhnya dan gerak. Aduh, sakit. Lebih parah, Bu Vera terus menggedor pintu hingga tangannya kesakitan. Pintu tidak bisa dibuka, tangisan semakin kencang. Kini Bu Vera hanya bisa melihat kedua anaknya tersiksa di dalam ruangan tersebut hingga tewas. Bu Vera memeluk erat Dinda, anak yang masih bertahan bersamanya. Kita pergi ya, nak. Tapi kakak bagaimana, Ma? Rintih Dinda, tidak tega melihat kedua kakaknya tersiksa seperti itu. Mama tidak tahu harus ngelakuin apa. Api di ruangan ini jadi juga mulai menjalar ke seluruh rumah. Ya terpaksa Dinda mengiyakan keputusan sang mama. Menjadi sebuah pukulan dan kekecewaan berat untuk Bu Vera. Tidak bisa menolong keluarganya sedikit pun. Namun mungkin ini jalan terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Butuh pengorbanan yang besar, dan ini adalah pengorbanan sang ibu. Merelakan keluarganya tewas mengenaskan seperti itu, menyisakan putri kecil Dinda keluar dari rumah. Bu Vera dan juga Dinda memasuki mobil. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian bodoh ini, kejadian yang sampai merebut nyawa keluarganya. Keduanya pergi ke kota dan meninggalkan desa tersebut. Kenangan gila tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video dan cerita kali ini. Nah, berikut merupakan keseluruhan alur cerita yang berjudul Pesugihan Ilmu Hitam ya teman-teman, yang merupakan ada 2 part yang masing-masing
benar-benar ceritanya sangat seru untuk kalian baca ya teman-teman. Untuk kalian yang belum baca part ataupun mendengarkan part yang pertamanya, saya sarankan untuk kalian mendengarkannya terlebih dahulu agar mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita kali ini dan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini untuk channel ini dengan cara kalian like, comment, dan share. Ya, kalian membantu channel ini menjadi channel yang sekarang ini dan juga nantinya akan jauh lebih baik lagi. Jadi terus untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor lainnya, ataupun pengalaman cerita mistis kalian, entah itu pendakian, pelet, santet, atau apapun, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman. Entah itu ceritanya fiksi, ataupun ceritanya based true story. Saya akan bacakan di sini ya teman-teman. Ya, nantinya ditulis Manavila dan saya bacakan seperti cerita-cerita saya sebelumnya, seperti ya cerita ini juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.